Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Riansa, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Administrasi Perkantoran. Oke, teman-teman sekalian, di sini saya akan membagikan bagaimana cara tips menjadi pengusaha muda sukses di Indonesia. Kini kan menjadi pengusaha muda sukses di Indonesia sendiri kan ini kan menjadi banyak impian orang-orang ya. Di Indonesia sendiri di tahun 2021 ini pengusaha muda sukses di Indonesia ini kian menjamur. Merintis usaha sendiri seolah lebih menggiurkan di mata kaula muda daripada menjadi karyawan. Namun untuk menjadi pengusaha muda sukses ini juga memerlukan strategi yang tepat. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan membagikan bagaimana cara teman-teman semua menjadi pengusaha muda yang sukses dan digemari oleh banyak kaum muda sekalian. Nah, yang pertama sendiri itu teman-teman harus mencintai tujuan teman-teman yang kembangkan. Yang pertama itu kalau misalnya teman-teman membuka usaha tapi teman-teman nggak mencintai usaha tersebut, percuma saja, teman-teman nggak bakal maju. Nah, jadi teman-teman sendiri ini harus memiliki hasrat untuk produk atau layanan yang akan dirintis dan harus mengetahui secara luar dalam. Beberapa banyak orang yang berpikir bahwa membuka jasa agen public relation adalah ladang uang yang glamor dan mudah, padahal harus menemukan kenyataan berjam-jam mengejar klien, dipukul mundur, dan berjuang untuk membangun di pasar yang sangat kompetitif. Nah, oleh sebab itu, jadi teman-teman itu harus lebih mencintai programnya tersebut dan agar tidak bisa diganggu oleh orang-orang lain gitu. Yang kedua, teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman inginkan nanti. Nah, beberapa orang itu kan menemukan bahwa kehidupan akademis bukan untuk mereka kan. Ketika saatnya tiba, tekad adalah yang memberi Anda teman-teman keuntungan. Pengusaha pasti terkenal fokus, terus berpikiran tunggal. Teman-teman harus siap menerima kekalahan serta menikmati kemenangan dan terus maju. Jadi teman-teman ini kedepannya ini harus lebih berpikir realistis, terus memikirkan resiko, dampak-dampaknya itu teman-teman harus terima apa yang bakal teman-teman alami di kedepannya nanti. Jadi saran dari saya saat membuka usaha atau jasa yang teman-teman akan buka itu, teman-teman harus fokus dalam suatu bidang yang teman-teman tekuni ini. Jadi tidak ada nanti seiring berjalan teman-teman harus nyerah atau gimana. Jadi saran dari saya ini teman-teman harus lebih fokus lagi, lebih menggemari lagi tujuan teman-teman untuk membuka usaha ini bagaimana, dan kalau seandainya kalau bisa itu usahanya itu lebih besar dan bisa melebarkan sayapnya di seluruh Indonesia. Yang ketiga, teman-teman itu jangan berpikir radikal. Yang berpikir radikal itu saat teman-teman mengetahui kliennya nanti bertemu untuk bekerja sama itu, teman-teman jangan berbicara dengan nada yang keras. Dan untuk itu pastikan nada teman-teman atau pendapat teman-teman itu dipikirkan secara matang, lebih rinci lagi apa yang akan disampaikan. Selanjutnya itu jangan gunakan gimmick yang aneh-aneh. Gimana kalau misalnya teman-teman menggunakan gimmick yang aneh-aneh itu pasti kan klien-kliennya itu kan pasti bertanda tanya ya. Kok perusahaannya kayak gini, kok ownernya kayak gini, tidak jelas tujuannya. Jadi itu teman-teman harus berbicara ya secara apa yang teman-teman pikirkan dengan matang. Terus juga teman-teman menjelaskan tentang pengetahuan pasar yang ada di lingkungan sekitar, dan teman-teman bisa meyakinkan klien teman-teman untuk bekerja sama itu bisa bekerja sama dengan perusahaan teman-teman sendiri. Oke, untuk selanjutnya tips yang selanjutnya itu teman-teman harus ikuti aturan model bisnis yang berlaku, di mana meskipun teman-teman memiliki kesegaran yang menarik, pastikan bahwa pakaian teman-teman ini lebih sopan saat presentasi nanti. Harus mencerminkan masa muda teman-teman. Jangan misalnya teman-teman saat ketemu dengan klien atau bekerja sama itu memakai kaos oblong atau memakai celana jeans robek-robek, memakai celana pendek. Itu menurut klien pastikan ini kok ownernya atau yang megang perusahaan ini kok agak sopan, tidak melihat situasi, kondisi. Jadi teman-teman ini harus lebih meminimalisir lah tentang berpakaian saat bertemu dengan klien, apalagi seandainya teman-teman itu bertemu dengan penaruh saham. Jadi itu teman-teman harus bisa pintar-pintar berpakaian, penampilan rapi. Saran dari saya mungkin dengan menggunakan kemeja, celana bahan, atau dengan kaos yang ibaratnya itu yang berkerah ya teman-teman. Jadi jangan memakai kaos oblong, dimana kalau misalnya nanti memakai kaos oblong kan pasti kan
statement orang-orang itu kan berpikir negatif terhadap teman-teman itu sendiri gitu. Nah, tips yang selanjutnya itu mengelola waktu manajemen. Apalagi kan di masa-masa sekarang ini kan teman-teman duduk di bangku perkuliahan atau masih juga ada yang di bangku sekolah. Sebagai kita wirausahaan muda ini atau mungkin masih duduk di bangku sekolah ini, pastikan teman-teman itu tidak memaksakan diri dari studi teman-teman dan pentingnya minat bisnis teman-teman. Biasakan itu membuat buku harian dan pastikan datang ke tempat yang kayak tempat rapat atau tempat usaha teman-teman itu pada waktu yang tepat. Menurut saya pengusaha muda yang mapan itu akan menyarankan bahwa perencanaan dan persiapan sangat penting, karena dari perencanaan persiapan itu teman-teman bisa menggali lagi potensi teman-teman dan mempersiapkan diri untuk membangun usaha atau jasanya teman-teman sendiri. Selanjutnya itu teman-teman harus fokus pada tujuan teman-teman saat mendirikan usaha atau jasanya. Jadi teman-teman harus berpikir objektif tentang kelangsungan usaha teman-teman. Ketika bisnis teman-teman seolah menjadi lebih kecil saat berjalan, berarti kan ini ada yang salah ya. Jadi saatnya untuk teman-teman untuk mundur lebih satu langkah, jadi tidak mundur beberapa langkah, karena menilai kembali dalam yang telah dilakukan. Jadi teman-teman harus berdiskusi terhadap ahli yang dari pengusaha lebih besar yang teman-teman inginkan. Mungkin dari pengusaha yang otomotif yang lebih besar atau pengusaha bidang jasa kayak Dana atau Gojek atau sebagaimananya, itu kan pasti banyak ya. Jadi teman-teman harus lebih realistis terhadap usahanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman egois, tetap mempertahankan pikiran teman-teman sendiri untuk maju, tapi dengan cara teman-teman tersebut salah dan tidak berkembang, itu sama aja bohong. Jadi menurut saya pengusaha muda ini harus lebih berpikir objektif. Jadi kalau misalnya kita itu harus saling bertukar pikiran terhadap pengusaha yang lebih seniornya. Oke teman-teman, saat usaha teman-teman berjalan kan pastikan teman-teman harus ada yang namanya promosi agar usaha atau jasa teman-teman yang lakukan, yang teman-teman buka itu bisa terkenal oleh banyak orang. Nah, di sini jasa atau promosinya tersebut itu bisa menggunakan media cetak atau yang biasa kita itu dengan pamflet ya untuk saat sekarang ini. Jadi pamflet tersebut itu ditempel di beberapa wilayah atau beberapa toko-toko atau beberapa tiang, itu biar bisa mengadakan ketertarikan customer teman-teman sendiri. Untuk selanjutnya itu dengan menggunakan Instagram. Mungkin teman-teman di sini kan berpikir, Instagram ini buat apa sih, mau promosikan? Nah, di sini justru sangat penting, apalagi di zaman era sekarang ya. Pastikan pengguna di anak-anak muda sekarang ini kan banyak bermain Instagram. Nah, oleh saat itu teman-teman bisa mempromosikan usaha atau jasa teman-teman itu di Instagram. Terus selanjutnya itu mengadakan promosinya ini teman-teman bisa mengadakan dengan diskon saat awal-awal buka, atau saya sendiri pengalaman saya sendiri itu membuka usaha makanan itu kita mengadakan diskon, di mana diskonnya itu misalnya saat hari ulang tahun gratis, bermakan sepuasnya, atau mendapatkan diskon di tanggal-tanggal tertentu, potongan berapa persen. Jadi teman-teman itu harus pintar-pintar mengadakan promosi untuk menarik para customer teman-teman sendiri, agar customernya teman-teman itu bisa, wah enak nih usahanya atau makanannya atau jasanya, jadi bisa datang lagi kembali ke usaha atau jasanya teman-teman itu sendiri. Oke teman-teman, menjadi pengusaha muda sukses kan tidak harus kayak bekerja keras lalu terus biar bisa mendapatkan uang banyak, enggak teman-teman. Jadi saat teman-teman sudah melakukan usaha, datang ke usaha tempat teman-teman itu, teman-teman harus sesering kali atau seminggu sekali itu istirahat, menghargai juga, itu guna untuk menghargai diri sendiri teman-teman ya. Pasti kan teman-teman kan mempunyai waktu untuk diri sendiri, untuk istirahat atau sekira itu refreshing dengan keluarga, teman, pacar atau sebagainya, kan pasti banyak. Jadi teman-teman mungkin kan penuh energi dan rencana gitu kan, tetapi kenyataannya juga menjalankan bisnis serta semua aspek dalam hidup itu bisa melelahkan teman-teman. Pastikan juga
teman-teman memberikan waktu istirahatnya agar teman-teman bisa mencari ide atau inovasi terbaru untuk lebih mengembangkan sayap-sayap usaha teman-teman itu sendiri. Jadi menurut saya itu nggak harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi harus bisa lebih memanage waktu lah untuk bisa kadang untuk bisa pekerjaan, bisa untuk kuliah, atau juga bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk pacar gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir itu periksa sikap teman-teman, dimana kalau misalnya teman-teman masih muda kan pasti jiwa-jiwa emosi arogannya itu kan pasti bermunculan ya. Jadi jika sudah memulai bisnis, teman-teman sendiri itu akan memulainya kemungkinan besar teman-teman itu cukup lebih percaya diri. Nah, ini adalah atribut teman-teman sendiri yang berharga, tetapi juga dipastikan bahwa atribut ini itu tidak terlihat oleh klien itu sebagai sikap yang arogan atau sombong. Wah, dia mempunyai ide, terus dia menjadi sombong, jadi kayak sok paling pintar atau gimana. Jadi menurut saya itu tidak perlu kayak gitu ya teman. Pastikan semua orang menyukai inovasi. Nah, tetapi tidak ada yang menyukai smart lights, yaitu kayak semacam kayak berpikir dengan jernih. Selain itu memikirkan untuk mengembangkan merek teman-teman itu sendiri untuk produk atau layanannya. Pertimbangkan juga untuk membuat merek pribadi teman-teman, karena yang merupakan kepribadian dan citra profesional itu yang digunakan dalam bisnis. Jadi teman-teman ini tuh harus lebih mempersiapkan sikap teman-teman, jangan terlihat oleh arogan atau gimana gitu. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa tips untuk menjadi pengusaha muda dan sukses. Jadi untuk sekarang teman-teman bisa lebih berpikir untuk kedepannya itu teman-teman akan membuka usaha atau jasanya agar menjadi pengusaha muda dan sukses. Nah, untuk menjadi pengusaha muda yang sukses itu yang pertama itu teman-teman harus bisa manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini sangat penting bagi teman-teman agar bisa berbagi waktu dengan kuliah, menyiapkan inovasi untuk membuka usaha atau jasa teman-teman itu sendiri, terus juga bisa bermain dengan teman. Nah, yang pastikan teman-teman ini kebanyakan ini kan sering bermain dengan teman ya, dimana kalau bermain dengan teman itu pasti kayak mengomongkan orang atau ngapain, itu kan pastikan itu hal-hal yang negatif yang harus teman-teman buang. Jadi lebih baik itu mengumpul dengan teman-teman itu yang mengembalikan citra positif teman-teman untuk lebih maju lagi. Yang kedua itu teman-teman harus siap dengan mental, dimana pastikan setiap pengusaha ini mentalnya kan pasti akan kena ya jika pengusaha gagal. Jadi untuk misalnya teman-teman usahanya udah berjalan tapi tetap pendapatnya gini-gini aja, berarti teman-teman harus sharing dengan pengusaha lainnya. Jadi saran dari saya untuk menjadi pengusaha muda dan sukses itu harus bisa bermanajemen waktu dan siapkan mental. Sekian dari saya atas dengan tema menjadi pengusaha muda dan sukses. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.